yang semacam itu. Lah, yang Allah beri taufik untuk punya ilmu sekaligus yakni punya kesempatan untuk mengajarkan dan menyebarkan secara intensif kepada masyarakat, muncul 4 nama di kalangan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud, jadi menjadi kiai ini wong Kufah. Jadi Abdullah bin Abbas itu menjadi kiai ini orang Mekah. Zaid ibnu Thabit dan Abdullah bin Umar itu di kota Madinah. Sehingga ilmu fikih di zaman para sahabat mengerucut ke 4 orang tersebut. Bukannya ulama itu cuma 4 loh ya. Tapi yang Allah beri taufik punya ilmu sekaligus punya kesempatan untuk duduk mengajarkan ilmu adalah mereka. Taib. Generasi para sahabat selesai. Kemudian muncullah generasi berikutnya para tabi'in. Jadi generasi yang berikutnya yakni para tabi'in. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka untuk melakukan perjalanan ilmiah. Yang itu tidak Allah ilhamkan kepada generasi yang sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya itu rata-rata para ulama di zaman itu sing wong Kufah yuk belajarnya ning Ibnu Mas'ud tok, ning wong Mekah yuk belajari ke siapa? Abdullah bin Abbas tok, orang Madinah belajarnya kepada yani Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, tok lahirlah ulama-ulama tabi'in. Di kota Mekah lahirlah Atha bin Abi Rabah, Mujahid, Sa'id ibn Jubair. Yani Sa'id ibn Jubair, Ikrimah, gitu ya. Di kota Madinah lahirlah Sa'id ibn Musayyib, Nafi Maula ibn Umar, Salim ibn Abdullah ibn Umar, yani Muhammad ibn yani Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Dan begitu. Lahirlah para ulama-ulama yang ada di zaman itu. Ulama-ulama pembesar tabi'in. Setelah itu, maka lahirlah, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan para penuntut ilmu untuk melanglang buana mencari ilmu. Orang-orang Kufah itu ngerti, ternyata ilmu gak cuma di Kufah. Di Mekah ada ulama-ulamanya, di Madinah ada ulama-ulamanya, sehingga mereka itu keliling mencari ilmu yang dari Mekah ke Madinah, ke Kufah, ke Syam, gitu ya. Yang dari Syam ya ke Kufah, ya ke Madinah, ya ke Yaman, ya ke Mesir, keliling untuk mencari ilmu. Qadarullah ya akhwan. Sunnatullah di muka bumi. Yang mencari ilmu itu banyak. Tapi yang Allah beri taufik mendapatkan ilmu yang mapan itu hanya beberapa. Jadi itu hanya beberapa. Yang belajar itu banyak. Tapi yang Allah beri taufik, otaknya cerdas, pikirannya matang, kemudian dia sendiri orangnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya, sehingga ilmunya barokah. Itu nggak semuanya. Itu nggak semuanya. Justru kok gambaran saiki lah. Ya kok gambaran ya kawan. Jadi zaman sekarang setiap tahun UIM Jami Islamiyah tok loh, ini kita bahas Jami Islamiyah itu nerima dari Indonesia sekitar 200-an mahasiswa dari Indonesia tok, 200-an setiap tahun. Seandainya wong 200 iku dadi kabeh, Indonesia ku wis berubah ket piye. Tiap tahun datang asatidha 200, tiap tahun 200, 150, 200, Indonesia wis bubar ket piye. Sudah berubah dari dulu Indonesia ini. Tapi ternyata yo ono wae sekolah kono sibuk travel. Yo ono wae akeh ngono ku. Meskipun travel wae. Nah nih, lebih piye? Wong mukafaah santri mahasiswa bulanan itu 800 rial. Saulan. Travel sedina 200 real. Jadi sekali megang travel itu kan 10 hari toh. 10 hari dikurangi PP lah otomatis. Datang dari Madinah sampai ngantarkan ke Jeddah. Itu anggaplah 10 hari. Oh, 2.000. Ini oleh 2.000 ngalang-alangi gajine saulan. Ini ngalangan gajine saulan. Ya yes, banyak alasan, ada yang travel, ada yang ini, ada yang gitu, ada yang Masya Allah, ratau tenanan. Sebagian ikhwah itu cerita. Jadi ada sebagian mahasiswa itu, ada sebagian mahasiswa itu orang tahu di Madinah gak tahu orang Masjid Nabawi.
Padahal kita nih kini bayar puluhan juta untuk Masjid Nabawi. Mereka di Madinah tuh gak kenal Masjid Nabawi. Ya, apa ya? Taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Anak pernah suatu hari ke Mekah ya. Sama teman-teman, Ustaz, taklim yuk. Taklim apa antum di Mekah kok taklim sama anak? Taklim Ustaz, teman-teman TKI. Teman-teman TKI yang kerja di Masjidil Haram itu loh. Ayo soal jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Lah pada waktu kita ketemu taklim sama teman-teman TKI yang kerja ya kerja kerja bangun Masjidil Haram itu loh. Kerja bangun Masjidil Haram, ngobrol lah enak ya. Untuk di sini bisa dekat dengan Haram. Apa Ustaz? Sebagian antara kita itu lerata untuk Ka'bah. Kerja serung tahun belum pernah lihat Ka'bah. Padahal kerja ini pelataran Masjidil Haram. Kerja itu di luar Masjidil Haram, tapi lihat Ka'bah belum pernah selama 2 tahun. Manusia aneh. Ya ono model-model kayak ngono ya. Jadi kembali ke cerita kita. Jadi kembali ke cerita kita. Bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang itu mirip-mirip. Jadi yang belajar itu akeh, yang Allah beri taufik mendapatkan ilmu yang banyak karena bekal otak yang cerdas, kemudian dia diberi taufik oleh Allah bisa menjadi seorang ahli ibadah, kemudian ini, sehingga ilmunya dicuatkan oleh Allah menjadi orang yang punya ilmu yang banyak dan barokah ilmunya, manfaat ilmunya. Itu beberapa orang. Itu ini beberapa orang. Di antara mereka Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Cuma 4? Enggak cuma 4. Enggak cuma 4. Ada Hasan Al-Basri, ada Auza'i, Ishaq ibn Rahawai, yani Abu Thawr, Al-Karabisi, Ibnu Jarir Tabari, Laith ibnu Sa'ad, dan yang selevel dengan mereka, sak pantaran kalau yani bahasa kita. Yani sak pantaran. Jadi ada yang di Baghdad, ada yang di Naisabur, ada yang di Mesir, ada yang di Syam, ada yang di ini, ada yang di Mekah, ada yang di ini, ada yang di ini. Mereka para ulama-ulama itu rata-rata ulama-ulama akhir masa tabi'ut tabi'in dan setelahnya. Rata-rata di zaman itu bermunculan para ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ilmu yang barokah, yang manfaat. Jadi yang manfaat. Tidak, Anda tulis di situ. Nah, baca ya. Taib. Mana berarti? Nah, di zaman ini muncullah para ulama. Di antaranya Abu Hanifah, beliau meninggal dunia tahun 150 Hijriah. Imam Malik meninggal dunia tahun 179. Imam Syafi'i meninggal dunia tahun 204. Imam Ahmad meninggal dunia tahun 241. Dari keempat imam madhab ini, yang paling nom umuri itu siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i itu meninggal dunia di usia 54. Di usia 54. Sudah sepuh. Tapi di zaman itu para ibu Allah wa yakum, itu juga ada ulama-ulama lain. Semacam yani Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri, Imam Auza'i, Laith ibnu Sa'ad, Sufyan ibnu Uyainah, Ishaq ibnu Rahawai, Abu Thawr, ibnu Jarir, At-Tabari, Dawud, yani Al-Zahiri. Dan masih banyak ulama-ulama yang lainnya. Kisaran ada belasan para ulama-ulama yang selevel dengan mereka di zaman itu. Lumrai orang alim di mana-mana itu gawe pondok. Zaman itu kono-kono pondok ya, Wan. Zaman saiki ngono kan lumrai orang alim itu di mana-mana bikin pesantren. Kalau zaman dulu orang alim itu duduk di majelis ilmu, duduk di masjid, dia ngajar. Sehingga orang-orang itu ngerti, oh di Mesir ada Laith ibnu Sa'ad. Siapa yang ingin belajar ke beliau, budal di Mesir. Jadi di Baghdad ada Ahmad ibnu Hambal. Ada Imam Ahmad ibnu Hambal. Jadi di Naisabur, Baghdad saya Naisabur ya Lamongan karo Bojonegoro. Sing mepet karo Lamongan apa? Jadi Gresik, Lamongan karo Gresik. Iku mepet. Jadi dua kota yang mepet, sama-sama Irak. Sama-sama di negeri Irak. Di Ishaq ada Imam Ishaq. Jadi di Naisabur ada Ishaq bin Rahawai. Di negeri Syam ada Auza'i. Di Yaman ada Taus ibnu Kaisan. Begitu.
Jadi para ulama-ulama yang ada di zaman itu, dan mereka itu keliling-keliling, para ulama itu berkeliling-keliling kemana 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 gitu. Jadi belajar antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Tapi qadarullah ya akhwan, ada yang Allah kekalkan ilmunya di kalangan kaum muslimin secara umum sampai sekarang. Ada yang Allah jadikan ilmunya itu hanya diketahui oleh orang-orang khusus. Lah qadarullah, dari semua ulama di zaman itu yang Allah kekalkan ilmunya sampai sekarang di kalangan seluruh kaum muslimin itu hanya 4. Kenapa kok cuma 4? Ojo takon aku. Yo takon sing gawe urip. Jadi Allah punya hikmah tersendiri yang kita itu nggak tahu. Kenapa? Jadi yang Allah pilih itu hanya mereka. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Yang lainnya, padahal ya akhwan, di antara mereka berempat belum tentu loh yang paling alim. Imam Syafi'i itu muridnya Malik. Tapi dia itu pada waktu masih kecil di kota Madinah, itu muridnya Malik. Menguasai Muwatta Malik langsung ke tangannya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau belajar ke Kufah, ketemu dengan muridnya Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Syaibani. Dan beliau menjadi muridnya Muhammad bin Hasan Syaibani. Di masa tua, di usia 40 tahun, di usia 40 tahun, beliau itu kepingin untuk netep di Mesir. Di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, tatkala Imam Malik hidup, di kota Mesir itu ada seorang alim ternama, namanya Laits ibnu Sa'ad. Seorang alim ternama namanya Laits ibnu Sa'ad. Lah, Imam Syafi'i tatkala masuk ke Mesir tahun 40, maksudnya di umur 40 tahun, saat Laits ibnu Sa'ad sudah meninggal dunia. Beliau hanya ketemu dengan murid-muridnya Laits ibnu Sa'ad. Begitu itu, Imam Syafi'i bisa komentar Al-Laitsu afqah min Malik. Laits itu lebih alim, lebih pinter dibandingkan Malik. Padahal Laits itu gak guru nih, Malik itu guru nih. Laits itu lebih pinter dibandingkan Malik. Tapi sayang, muridnya orang open. Open, open itu saja. Open. Ya, muridnya itu nggak perhatian. Muridnya itu nggak perhatian. Jadi tidak selamanya ya akhwat. Imam Auza'i rahimahullah taala itu alim, alim ternama. Bisa jadi lebih alim daripada Ahmad. Tapi qadarullah, Allah itu menakdirkan 4 alim itu yang namanya kekal. Yang lainnya kekal di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Antum itu kalau tanya siapapun, Abu Hanifah itu kenal. Ahmad itu kenal. Jadi pokoknya wong ngaji lah, kalau wong awam bener-bener awam ya. Pokoknya ngaji, bu ngaji opo wae. Pokoknya Abu Hanifah kenal, Malik kenal, Ahmad kenal, Syafi'i apa meneh. Tapi sampai pun wong ngaji ya, kawan. Antum tanya Imam Laits, Laits ku sopo? Yani Imam Ishaq bin Rahawai, Ishaq ku sopo? Yani gak kenal kecuali orang-orang khusus yang memang mereka mendalami dunia ilmiah, yang memang mereka itu mendalami dunia ilmiah. Kenapa itu terjadi? Banyak faktor ya yang menyebabkan orang itu kondang dan gak kondang itu banyak faktor. Yang menyebabkan ilmu kekal dan gak kekal itu banyak faktor. Pertama, murid. Dan ini taufik yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang pertama ya akhwan, murid. Ono seorang alim itu dikasih oleh Allah murid-murid yang open gitu, perhatian gitu sama ilmu gurunya. Ditulis, dibukukan, disebarkan, difatwakan, diajarkan gitu dari generasi ke generasi, generasi ke generasi, kemudian sampai zaman sekarang. Ada seorang alim itu muridnya itu nggak pakai perhatian. Jadi begitu gurunya meninggal dunia, dia itu ngajarkan jarang nyebut nama gurunya, sehingga begitu dia meninggal dunia setahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang, nama gurunya itu lenyap. Nama gurunya itu lenyap, dan itu yang terjadi. Jadi itu yang terjadi. Dan itu sampai sekarang. Kalau sampai sekarang misalkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Utsaimin itu masya Allah, taufik Allah kepada beliau, murid-muridnya tuh open banget sama beliau itu. Jadi semua ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin itu direkam.
Begitu beliau meninggal dunia, semua yang diterangkan, yang diucapkan, yang disampaikan itu dibukukan. Kitab-kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin itu bukan kitabnya beliau, itu kajian. Yang kajian, direkam sama murid-muridnya, dibukukan jadi berjilid-jilid. Itu nggak ada yang tulisan asli beliau, itu nggak ada. Itu cuma ceramah dibukukan semacam semacam itu. Dan itu tidak Allah berikan kepada ulama-ulama yang lain, meskipun lebih alim daripada Syekh bin Bas misalkan. Syekh bin Bas itu tidak Allah berikan murid kayak begitu. Jadi ceramah ya ceramah, jadi berceramah ya wes. Itu jadi sekali-sekali beliau, dan itu taufik yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah jadi kehendaki. Taufik yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah jadi kehendaki. Pertama masalah murid ya. Yang kedua masalah buku warisan. Ilmu seorang alim itu bisa kekal. Itu karena mewariskan kitab. Karena mewariskan kitab. Ini mewariskan kitab. Juga kadang-kadang ilmu seorang alim itu bisa kekal karena didukung oleh pemerintahan. Jadi oleh sebuah pemerintahan, pemerintah itu mengajarkan, menyebarkan ilmu dan kitab yang diajarkan oleh seorang alim tertentu. Apalah namanya? Yang penting fakta lapangan kita sekarang, ada 4 alim yang ditakdirkan oleh Allah namanya kekal di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, dan mereka adalah siapa? Jadi Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Ditakdirkan oleh Allah. Jadi Allah itu menjaga ilmunya Syafi'i dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Coba kita lihat gambaran generasi pewarisnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i tatkala beliau meninggalkan Baghdad. Dan beliau itu pindah ke negeri Mesir. Tinggal di Mesir mulai umur 40 sampai tahun 54. 14 tahun beliau di Mesir. Beliau mempunyai banyak murid. Tapi murid yang kondang ada 4. Al-Imam Al-Muzani, Rabi ibnu Sulaiman Al-Azdi, Rabi ibnu Sulaiman Al-Muradi, jadi Rabi ibnu Sulaiman, jadi Al-Muradi, satunya Al-Buaiti. Itu yang paling kondang. Muridnya sakit, muridnya banyak, tapi yang kondang itu 4 ini. Jadi yang kondang itu 4 itu. Jadi begitu Imam Syafi'i meninggal dunia, itu taufik Allah kepada Syafi'i. Keempat muridnya itu sepakat. Mereka mengatakan, wahai teman-teman sekalian, guru kita telah meninggal dunia, ilmu beliau harus kita jaga dan kita sebarkan. Kita berempat pencar. Ada tetap di Mesir 1, ada yang berangkat ke sana, negeri timur, ada yang berangkat ke negeri barat, ada yang berangkat kemana, sebarkan ilmu guru kita. Jadi perasaan semacam itu diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi yang Allah, jadi kehendaki. Kemudian salah satu di antara mereka, yani Al-Imam Muzani, rahimahullah ta'ala, mencoba untuk berusaha untuk meringkas semua yang diajarkan Imam Syafi'i dalam satu kitab. Imam Syafi'i sendiri mewariskan kitab yang banyak. Itu 11 jilid. Jadi belum kitab risalah, belum kitab ini, belum kitab ini, belum kitab ini. Lah, Al-Imam Muzani rahimahullah taala, beliau mencoba untuk mewariskan, jadi untuk meringkas semuanya yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam satu kitab. Akhirnya kitab itu masyhur dengan nama Mukhtasar Al-Muzani. Kitab ringkas tulisannya Muzani. Jadi kitab tentang ilmu fikih maksudnya, yang ringkas simpel tulisannya Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Kitab ini saking bagusnya, kondang. Begitu zaman itu belum ada percetakan padahal. Jadi orang zaman itu kepingin dua kitab, itu nulis dari A sampai Z. Nah, aku misalkan kepingin punya kitab sekian ya. Fotokopi di mana zaman itu? Tuku, sopo sing ngadol, orang-orang ngadol kitab zaman itu. Jadi aku pinjam kitab, terus anak tulis dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Tulis tangan. Kitab asli di kono, terus ditulis tangan. Gitu. Selesai nulis, kitab ini belum sah. Harus dibacakan di depan gurunya. Dibacakan dari A sampai Z. Setelah sah, setelah dibacakan,
dibenarkan yang benar, disalahkan yang salah. Di akhir itu dikasih tanda tangan, dikasih rekomendasi, kitab ini telah dibacakan kepadaku, yani fulan ibnu fulan. Begitu kitab itu baru sah. Nah, kitab Muzani itu menyebar. Banyak orang itu yang kepingin untuk memilikinya. Dan orang-orang itu pada berdatangan ke kota Mesir untuk belajar Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani. Setelah zaman beliau, 2 abad berikutnya, datanglah Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala mensyarah kitab tersebut. Mensyarah kitab, ada beberapa syarah, tapi yang paling kondang syarahnya Juwaini rahimahullah ta'ala. Beliau kasih nama Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu 21 jilid. Mensyarah tulisannya Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Menjabarkan isinya. Menjabarkan isinya dengan dalil-dalilnya dan macam-macamnya. Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala punya murid. Muridnya namanya kondang. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Antum mungkin kenal kalau nama Ghazali. Tapi kalau Juwaini mungkin bukan al-murad. Jadi, kenal nama Juwaini? Imamul Haramain? Ya, apa-apa lah. Ghazali itu kenal. Gitu. Ya, karena kemasyhuran itu masalah lain. Bukan harus seorang, jadi orang alim itu nggak mesti masyhur. Kadang-kadang mau masyhur tapi orang pati alim. Jadi tapi nggak pati alim. Lah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala seorang yang sangat alim. Beliau melihat kitab gurunya itu 21 jilid. Ini butuh diringkes. Ini butuh diringkes, terlalu lebar, terlalu panjang lebar. Diringkaslah oleh gurunya, oleh muridnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Beliau kasih nama Al-Basit. Beliau kasih nama Al-Basit fi Fiqh Syafi'i. Yani kitab Basit itu. Beliau melihat kitabul Basit, kegedean sih. Diringkes lagi. Beliau kasih nama Al-Wasit fi Fiqh Syafi'i. Al-Wasit itu 6 jilid. Al-Wasit itu ini 6 jilid. Beliau melihat kitabul Wasit. Jadi beliau melihat kitabul Wasit. Yani beliau melihat kitab itu kegedean. Diringkes lagi. Jadi 2 jilid. Beliau kasih nama Al-Wajiz fi Fiqh Syafi'i. Jadi Al-Wajiz fi Fiqh Syafi'i itu 2 jilid. Taib. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepingin untuk membuat sebuah kitab ringkasan fikih imamnya yang diambil dari gurunya. Al-Imamu siapa? Ini Al-Juwaini. Yang Juwaini itu mensyarah dari kitab Mukhtasarnya Muzani. Yang Muzani itu muridnya Syafi'i. Beliau ringkas menjadi satu kitab kecil. Cuma segini kitabnya. Beliau kasih nama Al-Khulasatu fi Fiqh Syafi'i. Itu ini upaya, usaha Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Yani untuk menjaga fikihnya Imam Syafi'i. Ilmu fikih dalam pemahamannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. 1 abad berikutnya datang Al-Imam Rafi'i rahimahullah. Beliau melihat kitab Al-Wajiz itu kitab yang sangat bagus. Tapi ada beberapa yang perlu dikritisi. Ini kurang tepat, ini kurang benar, ini susunannya kurang bagus, ini sudah baik gitu ya. Jadi beliau melihat kitab Al-Wajiz itu kitab yang paling bagus di zaman itu. Tapi beliau memandang kitab itu butuh dikritisi dari banyak sisi. Namanya manusia ya, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Beliau mencoba jadi untuk melakukan upaya menyempurnakan kitab Al-Wajiz. Beliau dari kitab Al-Wajiz itu diringkes, digubah, ditata ulang, direview ulang. Beliau kasih nama kitab itu dengan Al-Muharrar fil Fiqh. Beliau kasih nama kitab itu dengan Al-Muharrar fil Fiqh oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab Muharrar itu kitab yang sangat kondang. Kitab yang sangat kondang. Karena bagusnya. Bagaimana nggak bagus ya wong dari Nihayatul Matlab. Diringkes ke Basit. Dikecilkan lagi ke Wasit. Sudah gitu diringkes sudah menjadi saripatinya ilmu fikih. Di tangan Ghazali namanya Al-Wajiz. Sama Imam Rafi'i, saripati itu disaripatikan lagi.
Ini kurang apik totoane. Ditoto ulang, diginikan. Beliau kasih nama Muharrar. Muharrar itu bacaan saya foto Muharrar itu. Muharrar itu sesuatu yang baru ya atau wapi. Itu namanya Muharrar. Di zaman itu fikih itu sudah hampir sempurna. Sudah ada kitabus shalah. Jadi pengertian sholah secara bahasa, secara istilah, keutamaannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, itu sudah tertata di di zaman itu. Al-Imam Rafi'i rahimahullah taala, Al-Imam Rafi'i rahimahullah taala memandang kitabnya itu sebagai kitab yang bagus, manusiawi lah. Memandang kitabnya sebagai sebuah kitab yang bagus. Beliau ingin mensyarah. Bar ngeringkes miliknya orang, sekarang mau mensyarah. Beliau syarah dengan satu syarah yang panjang lebar. Jadi beliau kasih nama Asy-Syarhul Kabir. Yani syarah yang besar terhadap Muharrar. Itu 40 jilid. Itu 40 jilid. Yo, sak ini. Kamu kurang tuh. 40 jilid. Satu abad berikutnya datanglah Imam Nawawi. Imam Nawawi penulis Riyadhus Shalihin. Jadi Imam Nawawi boleh melihat kepada kitab Muharrar, kitab yang bagus, tapi ada beberapa kritisan. Beliau ingin untuk menyempurnakan upayanya siapa? Upayanya Rafi'i rahimahullah taala. Beliau sempurnakan, beliau tata lagi, beliau sempurnakan lagi, sing kurang dia tambahi, sing kaken dikurangi, ditoto ulang, diperiksa ulang. Jadilah kitab itu Minhaj At-Talibin. Jadilah kitab itu Minhaj At-Talibin. Kitab nomor 1 dalam fikih Syafi'iyah. Itu wis hasil saripati ilmu yang didapatkan oleh para ulama-ulama sebelumnya. Kitab Minhaj At-Talibin ini yang kemudian zaman sekarang menjadi acuan utama fikih Syafi'iyah. Syarahnya ada kali 100 lebih. Syarahnya ada 100 lebih, 100 kitab mencarah. Jadi kitab itu lebih kalau 100. Jadi lebih kalau 100. Yang kondang 5. Jadi yang kondang jadi itu 5. Begitu gambarannya ya, kawan. Lah, kitab Imam Nawawi rahimahullah taala, kitab Imam Nawawi rahimahullah taala, Minhaj yani At-Talibin. Ini sama ulama belakangan, Syekhul Islam Zakir Al-Ansari, dilihat kitab ini masih perlu untuk diringkes. Akhirnya beliau ringkes, ini ulang, beliau tata ulang, jadilah kitab Manhaj At-Tullab. Jadi begitu ya kawan, perjalanan ilmiah fikih seorang alim. Jadi Allah takdirkan, setelahnya ada Muzani yang ringkes, setelahnya ada siapa? Juwaini, setelahnya ada Ghazali, setelahnya ada yani Rafi, setelahnya ada Nawawi, setelahnya ada Zakir Al-Ansari, setelahnya ada siapa? Dan itu taufik yang Allah berikan kepada seorang alim. Dan itu tidak Allah berikan kepada Auza'i. Itu tidak Allah berikan kepada Laith ibnu Sa'ad. Itu tidak Allah berikan kepada Ishaq. Kenapa? Wis takon aku. Kenapa? Allah mentakdirkan. Itu Allah berikan kepada Syafi'i. Dan tidak Allah berikan kepada Laith. Jadi nggak ada orang itu yang perhatian kepada ilmunya Laith. Setelah orang meninggal dunia diteruskan oleh generasi berikutnya sampai zaman sekarang itu nggak ada. Yang Allah berikan itu hanya 4 orang. Yang Allah berikan itu hanya 4 orang. Itu yang menjadi sebab kenapa mazhab fikih itu hanya ada 4. Kenapa mazhab fikih hanya ada 4. Jadi semuanya itu bukan karena seorang alim ingin punya mazhab. Mereka itu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah, versi pemahaman masing-masing. Kok zaman sekarang loh, aku mengajarkan fikih beda dengan Ustaz Ma'ruf mengajarkan fikih. Bahkan gitu pemahamannya beda. Ustaz Ma'ruf mengatakan haram, aku mengatakan halal. Kan gitu toh. Itu lumrah kan biasa segunuku. Dari dulu semacam itu. Setelah ditelaah semua dalil yang ada, Imam Syafi'i bersimpulan kunut subuh itu sunnah. Setelah ditelaah semua dalil yang ada, Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh itu jadi bid'ah. Itu kan kesimpulan dari upaya mereka memahami dalil. Gak ada kemudian seorang alim itu sepakat apa itu sengojo ngisi dalil. Wong sampeyan gak gelem ngomong seorang ulama.
Jadi nggak ada kesimpulan apapun yang disimpulkan. Itu adalah upaya seorang alim. Itu yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah versi versi beliau. Jadi versi beliau. Itu kayak saya ya, antara ba'da ruku sami Allahu liman hamidah. Setelah menelaah semua dalil, Syekh Ibnu Baz menyimpulkan yang sunnah sedekap. Setelah menelaah semua dalil, Syekh Albani menyimpulkan sedekap bid'ah. Terus ngono piye? Mosok salah satu di antara keduanya itu nyelisih dalil sengojo? Enggak. Yang menyatakan sunnah itu upaya maksimal setelah mempelajari Al-Quran, menelaah sunnah, kesimpulannya sunnah. Di satu sisi, setelah menelaah Al-Quran dan As-Sunnah, kesimpulannya jadi bid'ah. Bukan begitu ya? Kesimpulannya itu bid'ah. Ya sudah, itu kesimpulan akhir. Dan dua-duanya sebenarnya satu arah. Sama-sama ingin untuk fatwa itu yang terdekat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu zaman dulu, itu zaman sekarang. Dan itu pula zaman, yaitu itu pula jadi zaman dahulu. Sehingga gak ada seorang alim satu saja sing sengojo menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Gak ada. Jadi makanya ya awan, yang roji mana Ustaz? Roji menurut siapa? Menurutku iki, menurut orang lain belum tentu. Semua yang terdapat dalam Minhajut Thalibinnya Nawawi itu yang roji menurut Nawawi. Menurut Imam Nawawi. Jadi jangan katakan kitab ini gak roji menurut sampeyan tuh mas. Jadi wong yang roji menurut saya dengan yang roji menurut Ustadz Aun aja beda kok dalam banyak masalah. Jadi banyak masalah. Hanya aku gak wani ngono wae. Mosok ngelawan guru derek, gak pantas blas. Jadi kita itu jadi ini kalau di kelas Mahat Ali, anak berani bantah mazhab jadi pendapat Syekh Ustadz Aun sangat berani anak. Kalau di kelas level tinggi loh ya di Mahat Ali. Tapi kalau sudah fatwa di luar, aku menang. Diem sana, nggak berani ngomong. Jadi tapi begitu dalam dunia ilmiah wajar. Jadi wajar. Jadi sesuatu yang jadi sangat wajar. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muhammad bin Hasan Syaibani. Muhammad bin Hasan Syaibani itu muridnya Abu Hanifah. Abu Yusuf itu muridnya Abu Hasan, jadi muridnya Abu Hanifah. Abu Yusuf berguru sama Malik. Jadi muter aja, ilmu itu muter gitu loh. Hanya kesimpulan akhir itu kan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kapasitas jadi masing-masing. Jadi apapun yang difatwakan oleh seorang alim itu yang roji menurut dia. Jadi menurut dia. Lah, itu ada di semua madhab. Di semua madhab. Jika yang Anda sebutkan tadi contoh kecil dari urut-urutan sejarah ilmu dari zaman Syafi'i sampai Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Itu pula yang ada di fikih Ahmad. Anda gambarkan sebentar aja, 5 menit. Dalam fikih Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad itu wongi kewer. Wongi itu kewer. Jadi ini ono santri terus menulis fatwa beliau sewene. Imam Ahmad itu gak memperbolehkan santrinya nyatet kecuali hadis. Sampai berani mencatat fatwa sewene. Jadi gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Imam Ahmad meninggal dunia, murid-muridnya Abu Dawud Sistani, yani Abdullah, Soleh, Khalal, Asram, dan para yani apa yo level eselon 1 muridnya Ahmad, jadi level satunya mikir-mikir ilmu guru kita itu ilmu yang agung. Nek kita nggak membukukan, nggak mencatat, hilang nanti. Nah, tapi kita dilarang penuh mati yo. Akhir mereka masing-masing berusaha untuk membukukan fatwa gurunya. Seingat mereka masing-masing, beliau pernah ditanya ini, jawabannya begini. Beliau pernah ditanya ini, jawabannya begini. Beliau pernah ditanya ini, jawabannya
semacam itu. Masing-masing mencoba mengingat-ingat. Jadilah kitab dengan judul Masailu Ahmad. Pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kitab Masailu Ahmad, kitab Masail Ahmad, kemudian dijadikan acuan oleh para ulama-ulama mereka untuk memahami fikih. Untuk memahami fikih. Kemudian berlanjut. Jadi ada seorang alim yang kemudian mensyarah, menulis, membukukan, berlanjut sampai zaman sekarang, dari satu generasi ke generasi, yang ini disyarah, yang ini diringkas, yang ini di ini, yang di ini. Kalau dalam fikih Syafi'iyah, itu kitab-kitab yang mereka jadikan landasan pelajaran. Itu kan Safinatun Najah. Kemudian Matan Ghaya wa Taqrib. Kemudian Al-Yaqutun Nafis. Selanjutnya adalah Uqdatus Salik. Selanjutnya itu Minhajut Talibin. Itu urut-urutan kalau belajar di fikih yang rojih menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau menurut ulama-ulama Hanabilah, belajar mereka itu rumusannya atau kitab yang mereka jadikan acuan adalah 4 kitab dasar. Jadi 4 kitab dasar. Akhsar Mukhtasarat, Umdatul Fiqh, Umdatul Talib, Dalilul Talib, dan Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni ini yang kalau di Saudi itu tidak ada pelajaran fikih di masjid apapun kecuali pakai Zadul Mustaqni. Mau di masjid sini, mau di masjid sana, mau di masjid sana. Pokoknya orang ngaji fikih, kitabnya ya Zadul Mustaqni. Gak ada yang lain. Ya itu kitabnya. Yang kitab itu yang pernah disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yang kemudian tercetak dalam 13 jilid itu. Syarah Mumti, Syarahul Mumti ala Zadil Mustaqni. Syarah terhadap Zat al-Mustaqni. Begitu. Lah, kitab ini roji menurut apa? Menurut ulama-ulama Hanabilah. Menurut para ulama-ulama Hanabilah. Itu pula yang ada dalam fikih Malikiyah, itu pula yang ada dalam fikih Hanafiyah. Dan begitu. Lah, kemudian kalau kemudian ada orang-orang di zaman sekarang, kami kan nggak harus tahu Ustaz. Mengikuti kitab-kitab itu. Ya nggak harus. Yang penting kitab itu hanya alat untuk belajar dasar, untuk ya akhwan, belajar dasar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kitab apapun itu nggak penting. Yang penting tujuannya adalah untuk sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan ya akhwan, yang kita pelajari misalkan, yang kita pelajari Kitabul Wajiz, Syekh Abdul Azim Dawadawi. Itu semua yang di situ itu adalah pendapat yang kuat, yang roji. Menurut penulis. Jadi, menurut penulis. Duh, lah kamu nggak penulis, Ustaz? Ya, menurut penulis. Dalam arti dalam arti yang ada di kitab itu bukan rojih indallah. Bukan yang paling kuat di sisi Allah. Kita nggak bisa mengklaim. Itu adalah hasil review akhir setelah beliau Syekh Abdul Azim Badawi belajar ini, belajar Al-Quran, belajar Sunnah, belajar Sunan Abu Dawud, belajar ini. Kesimpulan akhirnya yang beliau simpulkan di kitab itu. Alim lain beda lagi. Alim lain jadi beda lagi. Misalkan pakai kitab Fikih Muyassar, misalkan. Antara Fikih Muyassar sama Al-Wajiz itu banyak yang berbeda. Banyak jadi yang berbeda. Di Fikih Muyassar misalkan orang hamil menyusui gak puasa Ramadan mengqadha. Kalau di Al-Wajiz bayar fidyah. Jadi bayar fidyah. Dan dua-duanya menurut penulisnya ini yang lebih kuat. Ini yang lebih kuat menurut penulisnya. Menurut aku, mbo karepku. Jadi mbo karepku. Jadi gambarannya begitu ya, kawan. Gak ada istilah di fikih itu rojih terus mutlak. Kalau ini yang rojih, yang lain yang enggak. Menurut siapa dulu? Menurut siapa dulu? Jadi menurut siapa dulu? Jadi semua yang ada di kitab-kitab fikih itu, mazhab apapun itu rojih. Menurut penulisnya. Karena kitab-kitab itu hanya alat untuk kemudian kita itu mempelajari sampai kepada pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa ya akhwan? Karena untuk menelaah semua dalil itu sulit. Itu sulit. Jadi orang yang belajar pemula itu mau nggak mau harus ya pokoknya ini yang dipahami dulu,
dalilnya ini cukup untuk pemula, baru kemudian masuk kepada yakni kajian-kajian yang yang utama. Contoh ya akhwan, contoh tentang masalah kunut subuh. Contoh tentang masalah kunut subuh. Kunut subuh dalam pandangan Imam Syafi'i rahimahullah sunnah. Dalam pandangan Syafi'i dan Malik sunnah. Dalam pandangan Abu Hanifah dan Imam Ahmad bid'ah. Dan bid'ah. Itu bid'ah. Dalam suatu hari, dalam sebuah diskusi dengan sebagian asatidzah, ngobel sebagian asatidzah bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Iki gak bisa nih, ini yang rojih, itu bid'ah. Ana senyum. Rojih menurut siapa, Mas? Menurut apa? Sekarang dalil antum apa? Dalilnya ini Ustaz. Oke lah, sekarang gini aja. Ana akan mewakili fikih Syafi'i yang mengatakan sunnah. Ana nggak mengatakan sunnah loh yo. Tapi sekarang Ana mewakili fikih Syafi'i yang mengatakan sunnah. Coba antum yang mengatakan bid'ah. Coba kita diskusi. Kita diskusi. Anggaplah Ana yang menyatakan sunnah. Antum yang mengatakan bid'ah. Coba kita diskusi dalil. Ini 2-3 dalil Ana cuatkan. Macet. Oh gitu tuh Ustaz. Dalilnya gitu tuh. Lah, iya, akhi. Jadi merojihkan itu tergantung siapa. Jangan pernah dibayangkan di otak itu bahwa Imam Syafi'i itu salah. Jadi beliau tatkala mengatakan kunut subuh itu sunnah, itu yang terkuat, yang paling benar menurut beliau setelah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah memahami ini Al-Quran dan As-Sunnah. Dari titik-titik yang semacam itu dipahami tak permasalahan yang ada. Kenapa ya, Juan? Dengan gambaran yang tadi. Insya Allah nanti kita bahas setelah sholat Isya. Kenapa? Jadi para ulama itu sampai berselisih itu loh, nopo. Seandainya nggak berselisih kan, enak tuh. Jadi situ satu, no. Ustadz berselisih, ulama berselisih, gara-gara ruwet tay. Jadi ini Ustadz Sabik ngene, jadi Ustadz Ma'ruf ngono, jadi ini Ustadz Iku ngene, lah yang buh, ngono. Oh, kadang-kadang sebagian teman-teman, Ustadz, antum tadi kok mengatakan begitu, Ustadz? Kenapa? Kemarin Ustadz Aun itu mengatakan haram Ustaz. Jangan kok mengatakan halal. Karpe. Karpe. Dalam arti ya kawan, yang semacam itu. Jadi yang semacam, kenapa perselisihan itu sampai terjadi? Kita bahas nanti setelah adzan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo, adzan dulu. Barakallahu fiikum. Nah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok perselisihan itu sampai terjadi? Perselisihan itu sampai terjadi ya akhwan. Disengaja karo Allah. Ini disengaja sama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya gak ada sengaja itu kan gak ada perselisihan gitu ya. Faktanya ada perselisihan dan perselisihannya nggak bisa dipupus. Nggak bisa dipupus. Siapa yang mampu menghentikan perselisihan tentang kunut subuh sampai kiamat gak akan selesai. Siapa yang mampu menghentikan imam kalau baca jahar, makmumnya baca apa tidak? Itu sampai sekarang. Jadi alim, para ulama-ulama ternama zaman sekarang juga perselisihan sebagaimana pada zaman dahulu. Syekh bin Bas mengatakan tetap baca. Syekh bin Utsaimin mengatakan tetap baca, makmumi. Jadi Syekh Al-Bani mengatakan gak usah baca. Dan itu kan fikih dulu. Beda orang gitu aja. Ini beda orang, jadi gitu aja. Kenapa itu sampai terjadi? Ada banyak faktor. Tapi faktor itu mengerucut kepada 3 titik. Faktor itu mengerucut kepada 3 titik. Yang pertama, subutud dalil. Yang kedua, subutud dalalah. Yang ketiga, subutul mu'aris. Mudah-mudahan cukup waktunya. Sampai jam berapa ini? Dan anak gak kepingin untuk pertemuan ketiga ini lagi. Udah cukup. Yang pertama ya akhwan, subutud dalil. Subutud dalil itu dalilnya itu sah apa enggak? Ada banyak kasus. Itu yang landasannya adalah dalil ini menurut si A sahih, menurut si B dhaif. Dan ilmu hadis itu lautan tanpa batas. Lautan tanpa batas. Contoh, mengazani bayi saat lahir. Itu hukumnya apa? Gak jelas. Tergantung hadisnya. Hadisnya satu. Yani Rasulullah SAW mengazani di telinga kanannya Hasan saat lahir. Artinya hadisnya satu itu. Letak permasalahannya adalah hadis ini sahih sehingga diamalkan, ataukah hadis ini nggak sahih sehingga nggak diamalkan, terus yang mengamalkannya jadi bid'ah. Letak masalahnya di hadis. Orang sekelas Nawawi, Ibnul Qayyim, Suyuti mengatakan hadis itu sahih.
Sehingga jadinya azan saat bayi lahir mengadzani bayi sunnah. Wong hadisnya sahih. Di sisi yang lain, sebagian ulama di antara mereka Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadisnya dhaif. Begitu hadisnya dhaif, berarti itu ibadah saya nggak punya dalil. Berarti hukumnya bid'ah. Saya ngamalkannya nggak boleh. Wong kono dalil kok. Kono dalil. Dalam kondisi semacam ini, terus siapa yang mau jadi hakim? Ini. Siapa yang bisa menghakimi antara Syekh Albani dengan Ibnu Qayyim? Menjadi hakim loh, so. Kendal menjadi hakim. Ini. Jadi kembalinya adalah Suyuti, Albani mengatakan sunnah. Duh, kok ngono toh? Podo-podo ulama sunnah. Ngono ya. Podo-podo ulama sunnahnya berangkat dari hadis itu. Hadis tentang sholat tasbih. Hadis sholat tasbih itu dianggap sahih oleh ulama-ulama yang mensahihkan. Dianggap dhaif oleh ulama-ulama yang mendhaifkan. Hasilnya berbeda. Itu pula lah kasus kunut subuh. Kunut subuh itu berangkat dari hadis Anas bin Malik. Jadi di mana beliau mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra hatta faraqat dunya. Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan kunut subuh sampai meninggal dunia. Letak masalahnya adalah hadis ini sahih apa tidak? Imam Nawawi mengatakan hadis itu sahih sehingga diamalkan. Jadilah sunnah. Sebagian ulama mengatakan hadis itu dhaif sehingga jadilah gono sunai. Terus apa jadi hakim coba? Siapa yang mau jadi hakim sudah dalam kondisi semacam ini? Kajian fikih kalau sudah pada titik para ulama hadis bersini sih, aku paling penting misalnya mentok sepuh. Sekarang aku kurang ngerti. Kenapa? Itu bukan ranah kita. Itu bukan ranah kita. Sedangkan dunia hadis sendiri itu lautan tanpa batas. Antara guru dan murid itu bisa berbeda, terus nggak bisa saling menjatuhkan. Syekh Ali Hasan, itu kan murid utamanya Syekh Albani. Itu beberapa kali cerita kepada kami pada waktu beliau masih hidup dulu, pada waktu daurah. Jadi beliau itu mengatakan, pernah suatu hari itu cerita, Ana itu kadang-kadang tuh heran sama guru kami Syekh Albani. Kok bisa hadis ini dikatakan sahih itu loh, kok bisa? Kok bisa? Ana coba telaah. Pada waktu beliau mengatakan sahih, Ana mengatakan dhaif. Itu saya mencoba untuk menuduh diri saya yang lemah. Tak periksa ulang, tetap dhaif. Tak periksa ulang lagi, tetap dhaif. Tak periksa ulang, tetap dhaif. Nggak ada cara, harus menghadap sama sang guru. Beliau minta waktu ketemu sama gurunya. Ketemunya di maktabah, orang di WiFi ya. Jadi, ketemunya di perpustakaan gitu ya, bukan di tempat WiFi. Di perpustakaan. Jadi kemudian sang murid Syekh Ali mengatakan, ya Syekhana, wahai sang guru, hadis fulan ibnu fulan. Jenengan mengatakan hadis itu sahih di kitab ini. Ana setelah Ana harus mengatakan hadis itu dhaif. Coba, jadi jenengan jelaskan di mana titik sahihnya itu di mana? Dijelaskan. Kemudian didiskusi sama muridnya. Diskusi bukan bantah loh ya. Diskusi ilmiah loh ya, bukan bantah. Diskusi ilmiah. Ngeyel kedua-duanya itu. Kalau kata Syekh Ali, kadang-kadang Syekh ikut saya, kadang-kadang saya ikut beliau. Di ujung itu kadang-kadang akhirnya beliau harus ngakui ternyata dhaif. Kadang-kadang ana harus ngakui ternyata sahih misalkan itu. Tapi seringnya mentok. Beliau bertahan tetap mengatakan sahih, ana bertahan tetap mengatakan dhaif. Di ujung itu maka Syekh selalu mengatakan kepada saya, ya Abul Haris, ajarkan apa yang kamu yakini.
Dan anak akan tetap mengajarkan apa yang saya yakini. Dan biarkan umat tahu bahwa ilmu tidak pernah mengenal jumud. Kearifan seorang alim. Kearifan jadi seorang alim. Jadi semacam itu. Dan itu wajar ya kawan. Jadi itu wajar. Itu yang pertama. Itu namanya subut ad-dalil. Jadi dalil itu sahih menurut seorang alim, dhaif menurut seorang alim yang lainnya. Dan itu kelumrahan dalam dunia ilmiah. Lumrah banget. Lumrah sekali. Di dalam dunia ilmiah. Jangankan orang-orang sekelas kita ya kawan. Orang-orang sekelas Bukhari dan Muslim itu pernah berselisih. Mengenai masalah sebuah riwayat. Ini sahih apa? Jadi apa? Apa tidak? Orang-orang sekelas Ahmad dan Bukhari rahimahullah itu pernah berselisih mengenai masalah yang semacam jadi mengenai jadi masalah yang semacam itu. Ini yang pertama. Kenapa mereka sampai berselisih? Yang kedua ya kawan. Yang kedua, pemahaman tentang sebuah dalil. Dalilnya bodoh, memahami nih beda dan itu wajar. Namanya juga manusia. Ini sudah pernah terjadi di zaman sahabat. Kisah yang Anda ceritakan kemarin, tatkala selesai perang Khandaq, perang Ahzab, perang Khandaq. Jadi pagi-pagi itu selesai, orang-orang kafir Quraisy sudah pulang. Isu-isu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk istirahat, pulang. Jadi baju besinya dilepas, parang pedangnya digantung. Sudah selesai perang. Jibril datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, sampai mentolomen. Bahasa kita ya. Wahai Muhammad, kenapa kamu gantungkan pedang? Padahal malaikat belum gantungkan pedangnya. Perintahkan kembali kaum muslimin untuk berangkat ke Bani Quraidah karena mereka telah menyelisih perjanjian. Akhirnya Rasulullah memerintahkan orang untuk woro-woro. Dikumpulkanlah kembali pasukan untuk berkumpul di alun-alun. Alun-alun itu di masjid. Berkumpul di masjid. Rasulullah memerintahkan mereka untuk berangkat ke Bani Quraidah dengan satu pesan. Ini omongan ini diucapkan pagi hari. Waktu-waktu duha sekitar jam 10-an. Rasulullah SAW bersabda, La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pesan Rasulullah SAW ini didengar oleh semua sahabat tanpa perantara. Tanpa perantara. Berangkatlah mereka. Rasulullah nyatanya masih ada urusan, beliau mau nyusul besok. Berangkatlah para sahabat. Geruduk-geruduk untuk berangkat bareng. Qadarullah. Sampai waktu asar. Ini Masjid Nabawi. Ini Bani Quraidah. Jadi azan asar mereka masih sampai di sini. Azan asar itu mereka masih sampai di sini. Ini berangkat sekitar jam 11 ya. Asar itu mereka masih sampai di sini. Ini kalau lanjut nyampe di sini Bata Isya. Akhirnya sebagian sahabat mengatakan, teman-teman berhenti dulu lah. Berhenti. Kenapa? Sholat. Sholat asar dulu. Sholat asar dulu. Sebagian mengatakan, sampein kopi ya mas, mas. Rasulullah mau pesan apa mas? Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kecuali di Bani Quraidah. Sholatnya nanti di Bani Quraidah. Yang ngejak sholat mengatakan, lah, piye toh? Nek sholatnya nanti, itu sholat asari, ba'da isya. Ba'da isya. Sholat dulu. Sekarang. Nanti. Gak nutut waktu nih. Mau nutut, mau gak nutut. Pokoknya Rasulullah pesan nih. Sholat asarnya di Bani Quraidah. Yang ngejak sholat mengatakan, sampai itu rafaham karena Rasulullah. Rasulullah ngomong semacam tadi itu maunya adalah ben kita jalannya itu cepat. Ben asar harus nyampe Bani Quraidah, kita sholatnya di Bani Quraidah, asar. Tapi faktanya sekarang masih di sini. Sholat dulu. Itu. Yang gak kelem sholat mengatakan, itu kan pemahamannya sampeyan. Pokoknya Rasulullah ngomongnya asar di Bani Quraidah. Nah, ya wes karepmu, budal-budal lo, aku tak sholat. Sebagian sholat. Sebagian berangkat. Langsung, gak sholat dulu. Sebagian sahabat bingung. Iki piye iki? Jadi ini
Tapi ya sudah lumrah. Gak saling mencela, gak saling apa, baru karep-karepmu sholat-sholat toh. Aku tak budal. Keesokan harinya Rasulullah datang. Begitu Rasulullah datang, geger sahabat. Waduh, dia Rasulullah geger kewingi ya Rasulullah. Geger napa? Dan jenengan isu-isu pesen jangan ada sholat asar kecuali di Bani Qurayza. Fakta lapangan, kita waktu asar masih di tengah jalan. Akhirnya, terus akhirnya ada yang sholat berhenti. Karena pertimbangannya kalau nekat ke Bani Qurayza nyampe nya Isya. Di antara kita ada yang bablas, gak sholat karena pesannya dengan kayak gitu, sholatnya pada Isya. Ada yang nekat, sholatnya kalau naik kendaraan, sholatnya sambil naik kendaraan. Rasulullah itu hanya senyum, tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulut beliau. Hanya senyum diguyu toh sama Rasulullah SAW. Menunjukkan ketiga-tiganya sholat asarnya sah. Ketiga-tiganya, mau yang sholat di sini waktu asar, mau yang sholat di sini ba'da isya, mau yang sholat di atas kendaraan tadi, ketiga-tiganya sholatnya sah. Seandainya nggak sah, mesti disuruh ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, itu namanya dalilnya sama, tapi cara memahami dalil itu yang beda. Dan otak manusia itu kan memang beda-beda cara memahaminya. Dan itu lumrah ya kawan. Dan yang semacam itu sambrek dalam dunia fikih. Dalilnya sama, cara memahami ini kata Syafi'i, Imam Syafi'i, ini itu maknanya begini, hasilnya haram. Kata fulan, enggak, bukan itu maknanya. Ini itu maknanya begini, hasilnya halal. Terus piye terusan? Bukan ini karep. Ini itu pemahaman terhadap sebuah dalil. Dalilnya sama. Dalilnya itu sama ya kawan. Tentang masalah makmum sholat di belakang imam yang sholat jahar. Baca Al-Fatihah apa tidak, itu dalilnya satu. Itu hanya dikewekiran oleh para ulama kebian. Muter-muter itu, muter gitu. Di satu masalah. Yang ketiga, subutul mu'arid. Mu'arid itu dalil penentang. Dalil yang menentang. Jadi, apa ya? Satu dalilnya sama-sama sahih. Maknanya sama. Seorang alim memegang dalil ini. Alim yang lain mengatakan nggak bisa, dalil itu nggak bisa dipakai di masalah itu karena ada dalil lain. Dalilnya itu ini loh. Gitu. Wah, akhirnya diskusi dan macam jadi macamnya. Semua itu panjang kalau bahas yang ketiga itu masalah mu'arif panjang sekali. Semua itu akhirnya melahirkan berbagai versi fikih. Jadi berbagai versi pemahaman fikih tentang jadi masalah yang semacam jadi tentang berbagai jadi masalah yang semacam itu ya kawan. Contoh sedekap dan gak sedekap setelah iktidal, setelah ruku itu kan karena perbedaan memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu jadi summa yarfa gitu ya hadis Rasulullah itu summa yarfa hatta ya'uda kullu azmin makanahu maudhi'ahu sampai semua ruas-ruas tubuh kembali ke posisinya. Kembali ke posisinya itu apa? Kembali ke posisi sebelum ruku dalam arti sedekap atau kembali ke posisi saat sebelum sholat. Lewer kayak gini. Itu aja letak permasalahannya. Gawe ribut ikut tok. Gawe ribut yo. Ya itu tok permasalahannya. Dalilnya satu. Gawe kebekir para ulama. Ribut. Aku akhirnya ya karepmu ngono ribet. Ngono ribet. Contoh ya, kawan. Dari iktidal ke ruku, ke sujud. Ke sujud ya. Itu tangan dulu apa lutut dulu? Itu kan kasusnya cuma satu. Larangan Rasulullah SAW, la tabruk burukal ibil. Kalau kamu sujud, jangan merunduk koyok unta.
Onta itu kalau pas ngadeg terus menderum, itu yang ditekuk duluan yang mana? Belakang apa depan? Sapi, nggak kenal onta sapi, wes sapi. Yang depan, yang ditekuk depan. Semua ya, kawan. Semua. Lah tabruk burukal ibil. Lah, itu pasti. Ontanya itu pasti. Kalau perlu difoto. Sebagian saya tidak pernah nge-share ke anak. Ustaz, lihat Ustaz. Onta duduk. Ngapain juga antum nyampaikan ke anak? Dari dulu juga jelas kayak gitu itu. Loh, kok terjadi perselisihan Ustaz? Yang jadi perselisihan itu onta pas ngadeg itu yang depan itu tangan apa kaki? Ngono geger-geger. Onta pas ngadeg itu loh. Itu berdiri di atas 4 kaki ataukah berdiri di atas 2 tangan 2 kaki? Iku yang gak masalah ya kawan. Para ulama yang mengatakan yang depan itu tangan, berarti jangan dahulukan tangan, dahulukan lutut. Para ulama yang mengatakan yang depan itu kaki, berarti jangan dahulukan kaki, dahulukan tangan. Ngono ribet tapi ya. Seputar itu. Terus menghakiminya gimana? Menghakiminya gimana? Apapun yang Anda kuatkan, tidak bisa menghakimi yang lain. Makanya rojih itu jadi relatif. Tergantung siapa yang merojihkan. Gak ada kemudian yang rojih menurut Salafi apa Ustaz? Rauno. Salah rojih menurut Salafi itu. Karena dalam dunia fikih itu sangat rawan pemahaman. Masalahnya di hadis, masalahnya di pemahaman, masalahnya di dalil penentang. Jadi masalahnya di jadi dalil yang menentang itu contoh-contoh kecil lah, contoh-contoh kecil yang ada di tengah-tengah, yang ada di tengah-tengah kita. Lah, itu kemudian terjadi di kalangan para ulama. Makanya ya akhwan fillah azanillahu yani wa yakum dalam masalah-masalah fikih itu kalau kita termasuk orang yang mampu untuk membandingkan antara satu dalil dengan dalil yang lain, lakukanlah dan ambil yang terkuat tanpa harus tegas dengan pendapat lain yang tidak kita pilih tapi mereka punya dalil. Kita memperhatikan sama saya, mereka memiliki dalil yang kokoh dari sisi pemahaman mereka. Dari sisi pemahaman mereka. Dari situ ya akhwan, maka para ulama kita itu, kalau para ulama yang benar-benar ulama itu landai. Di dalam memahami fikih itu landai sekali. Kenapa? Mereka sangat sadar, ini yang saya kuatkan, gak bisa membatalkan pendapat yang lainnya. Orang sekelas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau itu, kalau membahas yang semacam itu, ujungnya mereka mengatakan, yang lebih menenteramkan hatiku. Yang lebih saya kuatkan. Jadi, yang lebih saya seraki. Itu aja bahasanya beliau. Gak menggunakan bahasa al-haq wal batil. Ini yang benar, itu yang salah. Yang dalam dunia fikih, kita bahas fikih ya. Kita ngebahas akidah loh ini. Kita bahas fikih. Kita bahas dunia, yakni dunia fikih. Yang memang itu letak perhelatan panjang di kalangan para ulama. Kenapa tuh Ustaz kok nggak ada yang berusaha untuk menyatukan satu benar semua? Sopo yang menyatukan? Siapa orang yang melakukan itu? Jika orang sekelas Syafi'i rahimahullah tidak mampu melakukan itu. Jika orang sekelas Syafi'i, jika orang sekelas Ahmad tidak mampu untuk melakukan itu, makanya dalam sikapnya para ulama itu landai gitu. Jadi anak buat contoh kecil sekarang akhirnya. Baghdad sama Naisabur itu kan Surabaya, Gresik Lamongan, mepet gitu. Gresik Lamongan. Biasa lah Gresik Lamongan gue wong Lamongan kerja ning Gresik, wong Gresik kerja ning Lamongan, lumrah lah. Lumrah. Di zaman itu juga begitu. Banyak santrinya Ahmad itu yang kadang-kadang taklim ning Naisabur, dari Baghdad ke Naisabur. Kadang-kadang kerja di Naisabur. Santrinya Ishaq Ibnu Rahawai itu juga kerja ning Baghdad yo taklim ning Baghdad. Zaman itu. Lah, dalam masalah fikih Imam Ahmad itu mengatakan kalau ada orang keluar darah kayak mimisan itu batal wudhunya. Itu mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Dalilnya apa Ustaz? Gak usah bahas dalil panjang bahasnya. Dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala keluar darah tengah-tengah sholat mimisan
itu batal wudhu nih, kok ngentut. Hukumnya itu hukum kentut. Dalam mazhab Ishaq bin Rahawai, keluar darah itu nggak membatalkan wudhu. Otomatis nggak membatalkan sholat. Suatu ketika ada muridnya Ahmad ibn Hambal itu sholat di Naisabur, diimami oleh ustadz muridnya Ishaq bin Rahawai. Qadarullah mimisen, tengah-tengah sholat mimisen. Imamnya lanjut. Iki sini burin itu iya toh. Imam batal. Ini mimisen batal lanjut. Piye ngono iki? Ngono. Ati ini berdedek ngono. Imam sing murid Imam Muhammad ati ini berdedek. Kan dia menganggap imamnya batal. Ternyata lanjut sholat. Lanjut sholat. Pulanglah ke Baghdad, ketemu sama gurunya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Menceritakan kasus tadi. Ya Imam, mana kemarin sholat di Naisabur. Diimami imam, batal. Tapi gak membatalkan sholatnya. Kenapa kok batal? Mimisen. Mimis. Bagaimana kalau nanti, suatu ketika nanti, aku ketemu imam kayak dia. Jadi jelas-jelas batal, wong mimisen. Ternyata, apa? Gak membatalkan sholatnya. Boleh nggak aku tetap sholat di belakangnya atau harus tak batalkan sholatku? Imam Muhammad sambil senyum itu mengatakan, wahal amna'un nasa an yusallu wara'a Ishaq. Ini, apakah aku akan melarang orang untuk sholat di belakang Ishaq bin Rahawai? Indah loh memahami dunia fikih dengan landai itu. Apakah aku akan melarang orang untuk sholat di belakang Ishaq bin Rahawai? Untuk sholat di belakang Ishaq. Dalam arti ya, khonfidin azanillahu yani wa iyyakum, seandainya yang di hadapanku itu Ishaq. Terus Ishaq bin Rahawai, seorang alim ternama di zamannya. Terus mimisan, terus lanjut sholat. Beranikah saya mengatakan sholatnya nggak sah di belakangnya? Siapa yang berani? Ini siapa? Jadi yang berani. Begitu. Jadi begitu kayak gambarannya sekarang ya, Juan. Gambarannya sekarang. Jadi misalkan ya, Juan. Misalkan suami istri NU Muhammadiyah. Mulai gampang-gampangan saiki. Sing lanang Muhammadiyah. Sing wedok NU. Berwudu salaman, sentuhan. Sing wedok wudune. Sing wedok wudune kan dalam fikih Syafi'iyah wudu batal. Wudu lagi. Sing lanang lampu wudune gak batal kok. Terus sholat. Sing lanang jadi imam. Iku sing wedok mbawa dedek sholat batal. Mau tadi imam. Jadi tadi imam. Itu kan kasus yang sama. Dalam kondisi semacam itu, bolehkah orang yang dalam fikih Syafi'iyah sholat di belakang imam yang sentuhan terus gak wudu? Lagi jawabannya boleh. Jadi jawabannya boleh. Karena yang benar di sisi Allah, sentuhan kulit itu batal apa tidak? Kono jelas. Nanti kalau kita masuk sama-sama masuk surga, tanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling nggak dijawab. Jadi dalam arti semacam itulah gambaran. Jadi semacam itu. Jadi itu dunia fikih ya. Itu dunia jadi dunia fikih. Hanya dalam kajian-kajian umum ya, kawan. Gak mungkin kemudian kita itu jabarkan detail. Iya, mencret antum ya, kawan. Anak mau jabarkan detail kasus per kasus. Ya itu gak barbar. Jadi itu ya gak barbar. Hanya fahami. Kalau sampai terjadi perbedaan antara asatidzah itu selumrah lah, normal. Jadi normal, lumrah. Jadi sekali dan gak usah ada kata-kata yang rojim menurut Salafi. Jadi karena Imam Syafi'i itu yo Salafi, Ahmad yo Salafi, Malik yo Salafi, Abu Hanifah yo Salafi. Terus yang Salafi sing endi? Yo kabeh. Yo kabeh. Karena mereka di zaman itu fikut dalail, ada belajar lewat fikul masail. Belajar lewat fikut dalail itu bab salat tohar misalkan. Terus langsung dalil. Fulan, ya yang kita pelajari kayak Arbaun fil Ahkam itu namanya fikut dalail. Jadi yang kita baca hadis, terus kita ambil faedahnya. Hadis ini menunjukkan begini, menunjukkan hukum ini, menunjukkan hukum ini, menunjukkan hukum ini, menunjukkan hukum ini.
Taib. Yang kedua, bisa lewat fikul masail. Fikul masail itu lewat kitab fikih. Lewat sebuah kitab, yakni qaulal muallif, penulis kitab ini mengatakan, al-ma'u, air itu ada 3 macam. Yang pertama air yang suci mensucikan. Gambarannya begini, dalilnya begini. Jadi dibalik. Dibalik. Dan ini bisa, itu bisa. Meskipun secara pribadi, nek bener-bener mau ngaji fikih, itu lewat fikul masail. Itu lewat fikul masail. Kenapa? Kalau ngaji fikul dalail itu namanya ngaji hadis. Ngaji hadis itu ya memahami sebuah hadis yang diambil faedah dari sebuah hadis. Ngaji hadis itu ya, kawan, itu fikihnya mencolot-mencolot. Fikihnya itu apa ya? Pindah-pindah. Contoh, hadis pertama dalam Bulughul Maram. Itu kan dari Abdullah bin Abbas, dari Abu Hurairah atau Abdullah bin Abbas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Su'ila Rasulullah an ma'il bahar." Rasulullah ditanya tentang air laut. Lalu beliau menjawab, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Airnya suci, bangkainya halal. Ini ngaji fikih di kitab Thaharah. Tapi nek wis kadung maca hadis itu mau nggak mau bahas, bahas fikih makanan. Mau nggak mau. Karena kan hadisnya huwa tahuru ma'uhu, airnya suci. Ini kajian fikih Thaharah. Lanjutannya, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Mau nggak mau bahas kepiting, hiu, yani bacul, yani lele. Bahkan aneh-aneh. Bahas ke sana. Lompat-lompat. Sedangkan kalau fikul masail, itu fokus. Toharoh, toharoh to. Jadi sholat, sholat to. Kapan-kapan bahas semacam itu. Tapi dua-duanya bisa. Yang paling bagus memang menggabungkan antara yani keduanya. Ngaji hadis sebagai kajian hadis, ngaji fikih sebagai sebuah kajian fikih. Ini aja ya Juan, sekelumit. Ini tentang kita itu memahami yani permasalahan yang ada dalam yani sebuah yani kajian fikih, sehingga perlu dipahami dengan arif ya, perlu dipahami dengan arif. Makanya perselisihan fikih dengan siapapun, dengan seorang alim manapun, jadi maka menghormati, melapangkan dada, memahami permasalahan itu jadi adalah suatu yang wajib dikedepankan selagi masih dalam koridor ilmiah yang jelas. Kita saya, selagi masih dalam koridor ilmiah yang jelas. Adapun kalau nggak ada ulamanya, nggak ada koridor ilmiahnya, itu yang bisa kita katakan ini hak, itu huh? itu batil. Tapi selagi masih dalam koridor, yani apa ya, kebenaran, maka insya Allah nggak ada masalah. Wallahu alam. Sebelum anda tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu fikum. Nggih, monggo. Nggih. Gimana? Masya Allah. Iya, pertanyaan apa ini? Abu Mansur al-Maturidi yang disandarkan kepadanya, yakni Firqah al-Maturidiyah, yang oleh sebagian kalangan diklaim sebagai Ahlussunnah bersama Asy'ariyah, yang disandarkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Itu dua sisi yang berbeda. Itu dua sisi yang berbeda. Jadi yang kita bahas tadi adalah sisi fikih. Yang kita bahas tadi ya, kawan, itu sisi fikih. Kalau kita bahas tentang akidah, akidah Imam Madzhab 4 itu sama. Persis. Akidah Imam Madzhab 4 itu dan semua imam-imam yang lain itu sama. Oleh karena itu, Allah wa yakum. Ana ini secara pribadi, itu kalau ngaji akidah, itu senang menggunakan kitab-kitab akidah yang ditulis sebelum zaman Ibnu Taimiyah. Sebelum zaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kan jadi meninggal dunia tahun 800, berapa tahun beliau? 700-an ya. Beliau hidup tahun 700-an. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup tahun 1200-an. 1200-an. Kalau ngaji akidah itu
pada kitab beliau itu banyak orang mengklaim itu akidahnya Ibnu Taimiyah, akidahnya Muhammad ibn Abdul Wahab. Anda itu senang kalau ngaji akidah itu kitab-kitab sebelum zaman Ibnu Taimiyah. Contoh misalkan Al-Imamul Muzani, Imam Muzani yang tadi loh, muridnya Syafi'i rahimahullah, itu punya kitab Usul Sunnah, yani kitab tentang akidah. Kitab tentang akidah. Al-Imam Tibrizi, salah satu ulama kondang dalam fikih Syafi'iyah, itu punya tajrid tauhid. Tajrid yani tauhid. Itu pula yang ada di fikih-fikih yang lain, di mazhab-mazhab yang lain. Kitab yang sangat kondang yang kita pelajari kalau belajar akidah urut-urutannya akhirnya sampai ke akidah Tahawiyah. Imam Tahawi itu salah satu ulama kondang fikih Hanafi. Salah satu ulama kondang fikih yani Hanafi, dan beliau hidup jauh di zaman sebelum zaman Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan satu masalah, bahwa akidah imam mazhab 4 itu sama. Akidah imam mazhab 4 itu sama. Adapun kalau ada orang mengklaim bahwasanya dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah taala, dalam akidah jadi kemudian mengikuti Maturidi misalkan atau Asy'ari, jadi misalkan kita mengatakan di titik fikihnya jangan disalahkan. Jadi titik fikihnya itu jangan disalahkan. Kalau harus disalahkan, maka salahnya itu di titik akidahnya. Dan memang yani akidah Maturidiyah dan akidah Asy'ariyah menyelisih akidah Ahlussunnah di banyak masalah, di banyak titik itu kajian akidah itu. Itu berada pada yani kajian akidah. Yani itu berada pada kajian akidah. Yani semacam itu. Ya, gambarnya semacam itu. Dan kalau kemudian ya, Juan, kita itu mengambil misalkan akidah-akidah semacam tadi dari usul sunnahnya Imam Ahmad, usul sunnahnya Muzani, jadi kita boleh atikotnya Hakari, jadi akidatus Syafi'i. Al-Imamul Hakari rahimahullah mempunyai kitab Aqidatus Syafi'i rahimahullah taala. Dan macam-macamnya itu akan kelihatan itu. Tapi ya lumayan kitab-kitab turos, kitab-kitab kuno itu memang ya kurang sistematis itu aja. Makanya kalau ngaji kemudian menggunakan kitab-kitab muasir, kitab-kitab zaman sekarang itu rata-rata lebih sistematis. Kalau kitab zaman dahulu itu ya karena ditulis untuk orang-orang pada zaman dahulu. Tapi hanya untuk referensi, untuk kajian bahwasanya ya akidah ini yang disebutkan oleh para ulama-ulama di belakangan hari itu adalah akidah para ulama-ulama kita pada zaman jadi pada zaman dahulu. Wallahu a'lam. Nah, oke. Menjauhkan suatu hadis. Ya terus. Ya, ya terus. Data yang lain mengatakan mengatakan dhaif. Mantap. Ya, suatu hari anak itu di bidan. Anak di bidan. Anak nomor 9 atau 10 itu lupa. Pokoknya di bidan. Pas setelah anak lahiran ada ustadz lain yang juga lahiran di situ. Ustadz, diadani mboten Ustadz. Diadani mboten Ustadz. Anak senyum katakan, anak punya anak 10 nggak ada yang tak adani. Tapi Ustadz anak kepengen ngadani Ustadz. Silahkan adani aja. Gak apa-apa Ustadz ya. Silahkan diadani. Ini. Akhirnya beli azan di hadapan anak. Ini. Bidannya protes. Bidannya protes. Ustadz, tadi suruh azan. Bidan umum ya, bukan bidan umum. Tadi suruh azan gak mau. Jadi bidan umumnya ngerti ini kan, pada lahir itu azan. Nah, suruh azan gak mau. Ya dengan tadi gak azan. Ini temennya disuruh azan. Pripun toh dengan iku aku yang gue. Aku yang gue. Dalam arti beliau kepengen azan, silakan. Itu adalah pendapat sebagian ulama yang menyatakan hadisnya sahih. Ana secara pribadi lebih cenderung untuk mengatakan hadis itu dhaif sehingga ana nggak ngazani. Sehingga ana tidak ada. Jadi sikap kita ya, sikap kita
amalkan yang paling mantap di hati tanpa mengingkari pendapat yang lain. Ingat teman-teman saya, tanpa mengingkari pendapat yang lain. Dan itu berlaku untuk semua khilaf fikih yang sama, yang level perselisihannya semacam tadi, yang nggak jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Kasus yang terakhir lah tentang masalah apa? Surat Kahfi. Surat Kahfi. Aku kat biyen itu sering diseneni sama Zaujah. Anak dari dulu tuh sering dimarahi sama Zaujah. Pi, maca Kahfi ngono lho, ustaz ternyata maca Kahfi ngono. Anak senyum aja. Kalau baca monggo, ayo. Anak-anak tak titenani baca. Tapi aku sendiri gak maca. Aku sendiri gak maca. Kenapa tuh, Bi? Pendalilan hadis tentang baca Kahfi di malam Jumat bermasalah begitu. Loh, siapa memasalahkan? Ustaz mengatakan sunnah. Serapo beras karpe. Itu dari dulu jauh sebelum kasus ini fatwa Dewan Fatwa. Jauh gitu. Tapi anak tahu bahwasanya pendapat yang mensunahkan itu pendapat banyak para ulama dan itu diikuti oleh banyak asatidzah, maka anak nggak pernah menentang sebar-bar. Tapi di tengah keluarga, itu bisa tanya sama keluarga anak itu nggak pernah dari dulu nggak pernah baca surat Kahfi. Dari dulu, gitu. Jadi sekitar 2 bulan sebelum fatwa itu keluar, anak sudah dapat bocoran dari salah satu anggota Dewan Fatwa. Anak kita mau mengeluarkan fatwa ini Ustaz, gimana? Semoga karep Ustaz. Ini karep mus, karep mus. Ya semoga monggo silakan. Begitu keluar kebeker tau, rame. Rame aku senyum aja mengatakan, yang gawe rame itu opo? Memang dari dulu hadis tentang baca Kahfi di malam Jumat itu bermasalah. Ada yang mensahihkan, ada yang mendoifkan. Statusnya kok ikut subuh lah, persis. Statusnya itu kok ikut subuh. Persis kasusnya itu. Jadi dari dulu itu memang hadis itu bermasalah. Sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian ulama mengatakan dhaif. Qadarullah asatidzah Indonesia akeh sing milih sahih. Jadi karena itu pendapatnya Syalbani rahimahullah taala. Jadi pendapatnya memang pendapatnya Syalbani itu rata-rata kondang. Rata-rata itu kondang. Lah, asatidzah itu begitu mencuatkan ke permukaan bahwasanya riwayat itu dipilih oleh mereka apa? Apa yang mereka pilih? Dhaif toh. Dewan Fatwa itu ya ustaz-ustaz yang ada di Dewan Fatwa itu mengatakan hadis itu dhaif sehingga nggak ada sunnah baca Kahfi. Kau weker. Nah, aku ya katakan sini gawe gegeran opo. Sini gawe gegeran itu apa? Jadi dari dulu hadis itu memang bermasalah. Dalam arti ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan dhaif. Yang mengatakan bahwasanya hadis itu sahih, amalkan. Tapi jangan katakan orang yang tidak mengamalkan gak mengamalkan sunnah. Karena memang hadisnya bagi dia bermasalah. Bagi yang tidak mengamalkan gak usah mengingkari. Gak usah mengingkari. Lah penyakit kebanyakan kita itu adalah biar semangat ben malam Jumat itu. Aku tuh sewari lihat status asatidzah. Apa? Teman-teman surat Kahfi jangan lupa, surat Kahfi jangan lupa, surat Kahfi. Begitu fatwa itu keluar, belas gada seraono status koyo ngono. Aku kan kadang mikir aku tak ganti statusnya lah. Aku tak sing status. Gawe aneh-anehan. Dalam arti, jadi jangan sampai suatu ketika nanti muncul pemahaman yang mengamalkan kahfian itu, gak sunnah. Jadi kemarin itu sunnah, jadi generasi berikutnya gak sunnah. Gak usah semacam itu. Pahami sebagai layaknya masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Anda memang serak dengan pendapat ini, amalkanlah sudah. Serak itu bukan karena karep-karep hati yo. Dengan melihat Ustaz ini lebih kokoh ilmunya, lebih mantap ilmunya, lebih bagus ilmunya dan Anda mau mengikutinya silakan, gak ada masalah tanpa harus mengingkari pendapat yang lainnya. Segitu aja. Jadi gitu aja dalam kita itu jadi mengamalkan. Toh orang selevel kita itu untuk kemudian detail, memahami, menelaah sampai pada titik ngerti dengan sendirinya ini yang benar, ini yang kurang benar itu ya susah. Mentok-mentok yo jeri fulan ngono, jeri ustaz fulan ngono sekarang.
Ngono ya repot ngono. Jadi amalkan yang Anda yakini untuk diamalkan, tapi hormati semua asatidzah yang memang jadi berselisih. Dan itu yang sebenarnya itu membuat hati itu sesek ya. Sebagian ikhwah itu Masya Allah kagum pada seorang ustadz tertentu. Begitu orang ustadz lain yang menyelisih, itu dianggap keluar dari garis ahlu sunnah. Piye itu sampai itu. Jadi itu yang membuat hati itu sesek sebenarnya itu. Hati itu piye rasanya itu. Itu sing salah ustadz apa sing salah muridnya. Yang salah ustadz kadang-kadang salah. Jadi murid kadang-kadang ustadz ya orang tak bener. Jadi memastikan pendapat dan menyalahkan pendapat yang lain padahal itu masalah khilafiyah di tengah para jadi para ulama jadi di tengah para jadi ulama-ulama kita. Contoh ya kalau masalah kunut subuh, anak buat contoh kunut subuh itu paling 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 seneng, paling sering. Kenapa? Ini sama sebagian teman, sama sebagian ikhwah dijadikan ikon sunnah dan bid'ah. Padahal kasus kunut subuh itu kayak kasus sedekap persis. Sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan sunnah, sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan bid'ah. Persis kasusnya itu, persis. Kasusnya itu adalah masalah memahami hadis. Kasusnya itu persis. Tapi kenapa kita itu kalau memahami sedekap dan nggak sedekap itu plong. Aku sedekap sampai nggak sedekap, semoga itu pendapatnya Syekh Albani. Aku nggak sedekap, monggo sampai itu sedekap. Tapi kenapa hal itu tidak mampu kita lakukan dalam memahami kunut subuh? Karena sudah kadung jadi brand. Nek ngini tuh ngini, nek ngini tuh ngini, itu aja letak permasalahan. Lah, jangan terjebak di brand ya, kawan. Yus koyo ya, kawan. Jadi koyo masalah eh takbiran. Takbiran hari raya. Itu riwayat Abdullah bin Mas'ud. Itu ada dua riwayat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walilham. Allahnya dua. Dalam riwayat yang lain yang sama-sama sahih, Allahu Akbar, tiga kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walilham. Dua-duanya itu sahih. Letak masalahnya Indonesia ini bisa di brand. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oh, di lapangan, warnai biru. Allahu Akbar. Oh, di masjid, warnai hijau. Ngapain ngono loh? Yang membuat brand itu loh sopo. Jadi iftitah. Nek sing ngajarine itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Oh, iku ustad putih. Putih ya, salah ya. Ustad biru, ngono ya. Nek ngajarine itu wajah tu wajhiya. Ustad hijau. Padahal dua-duanya bener. Jangan terjebak di brand yang nggak seharusnya jadi brand. Terus yang ngajarkannya piye Ustaz? Iku bener. Ngono repot. Jadi mau yang bener apa Ustaz? Yang bener dak apal lo kabeh, diwaca kabeh gantian. Kadang-kadang Allahumma badbaini, sesuk wajah tu wajhia, sesuk jadi makabiro, ngono sesuk pomene gitu. Dan itu jauh lebih mulia. Kenapa? Berarti ngamalkan semua sunnah. Nek takbiran Al-Furqan Ustaz, karpe. Takbiran Al-Furqan itu tergantung sing nyekel mic. Kadang-kadang loro, kadang-kadang telu karepmu. Nyuruh kadang-kadang pakai Allahumma bukrata wa asila, kadang-kadang enggak pakai karepmu. Karena semuanya benar. Jangan terjebak di brand yang tidak seharusnya jadi brand. Oh, jalan, lo-loan, loro karo telu. Padahal yo sapa sing salah? Mungkin sing salah. Jadi karena kekerdilan memahami fikih, akhirnya jadi memahami yang bener itu lo cuma iki. Yo karena dia itu koyo ngono lho, koyo kata. Ditutup, iku tok sing bener. Begitu dibuka itu ternyata wombo, ya kok sampean biyen ngono ku. Ngene. Yes, koyo sampean biyen ngono ku. Ngene. Seakan-akan bener iki tok. Memang kayak ngerti iku, ditutup karo ini tempurung. Dan kasus selama itu jangan berulang ya, kawan. Sampai itu metu teko tempurunge. Saiki baskom. Kan ruwet ya, kawan. Lumayan untuk gede-gede tapi kan baskom. Yani, padahal dunia itu luas. Ilmu keislaman itu luas. Jangan terjebak di hal-hal yang semacam itu.
Ya ini negeri kita sudah kadung ya kawan. Masalah-masalah Allah mau ini sama wajah tu wajah itu dari masalah gegeran. Aneh gitu loh. Yani aneh. Padahal masalahnya itu yani semacam itu selagi diskusi ilmiah masih bisa dibangun. Maka sikapilah dengan sikap yang yang normal. Wallahu alam bisa. Wallahu alam insyaallah subhanahu yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha